mengatakan persembahan apapun yang kau lakukan, lakukan itu sebagai persembahan kepadaku. Sehingga kemudian dalam Hindu diajarkan ketika orang sebelum makan itu makanan itu harus dipersembahkan dulu. Itu yang sebenarnya menjadi dasar dari adanya banten, sesaji yang kalau dibalik kelihatan banyak. Tapi dasar aslinya dalam Weda itu adalah apa yang kau makan persembahkan. Tidak pakai ajinomoto, kemudian tidak pakai yang lain-lain. Kemudian makanan itu kita persembahkan di altar dulu Pak kalau mau dimakan. Jadi masak tidak kita cicipi dulu. Ya, kita masak banyak itu kita kumpulkan dulu, kita taruh di mangkok, kemudian itu kita persembahkan dulu di altar. Tadi memberi dan menerima, take and give, ya, memberi dan menerima. Kalau kita menerima dari Tuhan sudah banyak sekali. Apa yang bisa kita berikan? Ya setidaknya pengakuan bahwa apa yang akan kita makan itu yang kemudian harus dipersembahkan dulu pada Tuhan. Nah, Tuhan akan menyucikan dulu makanan itu dengan cara apa? Apakah ini yang sering ditanya? Pak, orang Hindu itu Tuhannya kelaparan ya? Kok setiap saat minta sajian dan sebagainya? Sebenarnya Tuhan itu, ya nanti kalau belajar Hindu, Tuhan itu ada dua ini, ada berwujud dan sekaligus tidak berwujud gitu ya. Ada nirguna dan saguna. Nggak tahu kalau di teologi itu apakah saguna dan nirguna. Jadi Tuhan itu berwujud sekaligus tidak berwujud. Kemudian ketika kita mempersembahkan makanan itu, apakah Tuhan lapar? Tidak. Yang dilihat oleh Tuhan itu bukan jenis makanannya, tapi adalah bakti kita. Jadi sering ada kritik, maaf, di Bali itu memang sajiannya besar-besar gitu Pak. Itu seni sebenarnya. Lalu dikomodifikasi menjadi pariwisata. Nilai ekonominya yang lebih. Tapi sebenarnya bukan Coca-Cola, bukan Apple, Washington dan lain-lain yang dilihat oleh Tuhan, tapi seberapa baktinya. Semua dijelaskan di sini oleh Krishna, ya, kepada Arjuna. Kalau orang mempersembahkan dengan cinta bakti, sehelai daun, setetes air, ya, setangkai buah dan sebagainya dengan cinta bakti, maka aku akan menerimanya. Jadi proses kita mencintai Tuhan tadi adalah salah satunya kami dengan mempersembahkan makanan. Jadi makanan itu setelah kita persembahkan nanti kemudian kita campur dengan. Nah pertanyaannya apakah Tuhan lapar? Tidak. Yang dilihat oleh Tuhan bukan makanannya tapi bakti kita. Ya, seberapa kita ingat pada Tuhan. Karena apa? Makanan itu berpengaruh pada pikiran. Ini yang paling penting dalam Hindu, makanan berpengaruh terhadap pikiran. Kesadaran seseorang itu dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Mohon maaf ini. Jadi apa yang dimakan seseorang, perilakunya. Kalau bahasa Inggris you are what you eat, itu kasar, tapi ada peribahasa you are what you eat. If you want to eat, maaf, dog, berarti harus bunuh dog dulu kan? Maaf untuk sebagian orang. Maka dia harus kasar, betul? Dia harus menghilangkan rasa kasih sayang kepada makhluk yang lain. Dia harus membunuh dulu, harus begitu. Jadi makanan itu berpengaruh terhadap kecerdasan pikiran. Kenapa orang nggak boleh konsumsi narkoba? Karena apa yang dia makan itu berpengaruh pada kesadaran. Simple tapi ya memang dari situ. Ya. Dalam rangka apa tadi? Mencintai Tuhan tadi. Karena itu kami di sini sekali lagi kalau ini ya apa yang kami makan itu kita persembahkan dulu, dan sekali lagi Tuhan tidak melihat, tidak, kalau ditanya apakah habis, ya tidak. Tapi Tuhan bisa makan hanya dengan lewat mata. Itu keyakinan kami. Cukup di scan oleh Tuhan. Nggak usah berkurang. Mbak, saya berkurang nggak? Masuk ke situ nggak? Hah? Saya masuk ke situ ya? Saya berkurang nggak? Tuhan bisa nggak begitu? Ya kalau manusia yang buatnya begitu bisa, pasti Tuhan jauh lebih bisa. Hanya dengan dilihat saja makanan itu sudah diterima, disucikan. Nah makanan yang disucikan itulah yang kemudian kalau kita makan itu juga menyucikan jiwa kita, membersihkan hati dari dalam. Sebenarnya di situ filsafat ilmunya gitu ya. Mohon maaf ini jadi Hindu banget ya, tapi karena memang sedang nanya Hindu ya. Itu yang sedang kami lakukan di sini. Jadi kita makan, kita tidak ini dulu, kita persembahkan, baru kemudian nanti makanan itu akan kita. Ya. Terus dalam rangka mencintai Tuhan. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan arca, kenapa harus memuja arca?
arca gitu ya. Adik-adik sekalian, mungkin ini ya, maaf kalau kita jujur, kita bisa bingung kok Tuhan itu bisa beda-beda ajarannya ya. Satu kitab suci melarang pemujaan Tuhan dalam wujud patung, berhala dan sebagainya, tapi di ajaran yang lain itu diperbolehkan. Maaf, termasuk Hindu itu yang diperbolehkan. Artinya justru Tuhan sendiri yang memerintahkan, mengajarkan sembahlah aku, engkau harus mencintaiku. Nah sekarang masalahnya adalah panca indera kita itu tidak sempurna. Kalau kita belajar fisika nanti ada, saya kemudian S1 saya pendidikan fisika. Di fisika itu ada cahaya tampak, cahaya tidak tampak, ada bunyi infrasonik, ada bunyi ultrasonik. Itu saja sudah membatasi kita untuk bisa melihat Tuhan. Betul? Jadi dengan panca indera kita yang sangat terbatas, tidak mungkin Tuhan kita bisa lihat meskipun Tuhan hadir. Karena itu menurut Veda, Tuhan mengatakan, aku akan hadir dalam wujud-wujud yang bisa engkau lihat. Gitu. Itu maknanya. Sehingga Tuhan tidak marah, maaf, ketika kalau di Injil kan, akulah Tuhan pencemburu kan gitu. Jangan ada bentuk lain, jangan ada gambar yang lain gitu. Jangan ada, mohon maaf Bapak, ini Katolik Pak, jadi kalau salah tolong dikoreksi Pak ya. Karena aku adalah Tuhan pencemburu. Maaf, ada ayatnya itu kan. Dari 10 perintah yang pertama adalah jangan memuja berhala, jangan ada ya. Maaf, ini perbedaan. Tapi di Hindu justru Tuhan menganjurkan itu. Kenapa? Karena bagaimanapun panca indera kita tidak akan cukup bisa untuk melihat Tuhan. Nah kemudian kita dengan Tuhan itu sebenarnya kan LDR ya. Setuju? Kita cinta tapi LDR, long distance relationship. Ada yang lagi LDR nggak? Oh jomblo. Long distance relationship. Nah, ketika kita berhubungan jarak jauh, maka kita perlu media karena kita keterbatasan tadi. Kalau boleh diibaratkan, kita pakai HP gitu ya, kita sedang pakai HP. Orang boleh melihat itu orang gila, tertawa sendiri, ngomong sendiri. Sama siapa? Sama HP. Gila dia. Kenapa ngomong sendiri, ketawa sendiri, cengengesan sendiri. Tapi bisa dipahami kan, dia tidak ngomong dengan HP-nya. Tapi tanpa HP itu dia juga tidak bisa berkomunikasi karena keterbatasan tadi. Karena itulah sesungguhnya arca, ya, kalau dalam bahasa Sanskerta disebut arca, bukan berhala gitu ya, bahasa disebut arca. Itu sebagai media untuk LDR tadi, long distance relationship. Ya. Nah, kalau kemudian apakah kita tidak membatasi Tuhan? Apakah kita tidak membuat Tuhan terbatas, tidak menghina Tuhan? Nah, di Weda dikatakan Tuhan itu maha segalanya. Tuhan itu mampu berada di dalam segala sesuatu. Karena itu salah satu nama Tuhan adalah Wisnu. Wisnu itu berarti beliau yang menyerap, meresap ke dalam segala sesuatu. Itu namanya Wisnu. Nah, mampukah Tuhan? Apakah Tuhan berada di dalam arca? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Ya, apakah Tuhan tidak terbatas? Ya, saya kira batasan apapun yang kita berikan pada Tuhan tidak dengan serta-merta membatasi Tuhan. Maaf, ini teologi Hindu ya. Tuhan pasti mampu masuk ke situ. Oh, itu juga barang ciptaan Tuhan. Masa ada benda-benda ciptaan Tuhan yang lalu Tuhan nggak bisa masuk ke dalamnya ketika Tuhan menghendaki? Yang diniatkan oleh Tuhan adalah baktinya tadi. Ini perantara. Dan arca ini dibuat menurut aturan kitab suci, tidak sembarangan. Ya, ada puja, ada aturan macam-macam ya. Kemudian diuraikan dalam kitab suci bagaimana cara pemujaannya, cara ini dan sebagainya. Nah, kami di sini itu yang kami puja adalah Krishna. Ya, kita disebut dengan Vaishnava. Kalau pernah dengar di Hindu ada 4 aliran besar yang membuat Hindu beda-beda, Pak. Ya, ada 4 aliran besar, mazhab gitu ya. Yang pertama adalah Saiwa, tulisannya Saiwa ya. Siwa, pemuja Siwa menjadi Saiwa. Ya, Saiwa. Saiwa. Yeah. Pura-pura di Hindu rata-rata Saiwa yang ada. Ini ada Dewa Siwa, Ganesha, kemudian ada Lingga, Yoni. Ya, termasuk di Prambanan itu candi Saiwa yang bisa. Okay.
Saiwa itu artinya pemuja Siwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemuja Wisnu yang disebut dengan Waisnawa. Rama Rama Hare Hare